Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita, manajemen ini. Unik ya. Iya, betul. Banyak dari kita kan nggak punya cita-cita jadi manajer ya. Tahu-tahu udah di posisi itu aja. Haha. Haha, iya sering kejadian gitu. Nah, hari ini kita mau bongkar nih beberapa aturan main yang mungkin nggak tertulis, tapi penting banget. Ini dari buku The Rules of Management, karya Richard Templer. Buku yang bagus itu. Praktis. Betul. Sumber kita ya buku itu. Misi kita apa? Ya, menyajikan intisarinya lah ya. Aturan-aturan praktis, kadang sedikit nyeleneh mungkin. Bisa dibilang gitu. Kontraintuitif kadang. Nah, itu dia. Buat Anda yang mungkin baru mau jadi manajer, atau sekedar pengen lebih efektif tapi ya malas baca buku tebal. Cocok banget berarti. Mari kita mulai. Aturan pertama yang langsung bikin mikir itu, aturan 16, rekrut talenta mentah. Ini menarik. Kata Templar, jangan cuma silau sama pengalaman. Cari bakat asli, kecerdasan energi. Itu katanya nggak bisa dipalsukan. Benar banget. Ingat Harry Potter kan? Ditolak berkali-kali tuh, sebelum akhirnya ada yang lihat potensinya. Tapi, gimana ya cara kita melihat potensi mentah ini di tengah tumpukan CV? Kan susah tuh. Nah, itu pertanyaan bagus. Ini memang soal, visi jangka panjang. Templar menekankan gini, orang berbakat itu, dia bakal naik kok. Mau kita bantu atau enggak. Oke. Tapi, kalau Anda yang menemukan dan merekrutnya pertama kali, wah, itu jadi kredit besar buat Anda. Oh, jadi gitu ya? Iya, ini nunjukin kemampuan Anda menilai potensi, bukan cuma lihat rekam jejak masa lalu aja. Kinerja tim Anda kan termasuk soal rekrutmen ini ya, cerminan langsung kemampuan manajerial Anda. Oke. Intinya sih, berani bertaruh pada potensi, bukan cuma pada bukti yang udah ada. Oke, masuk akal. Dari rekrut orang hebat kita loncat ke aturan yang, wah ini butuh mental baja kayaknya. Aturan 17. Yang ini ya. Ambil tanggung jawab penuh, kalau tim gagal itu salah Anda. Betul. Tapi kalau tim sukses, itu kredit buat mereka. Loh, kedengarannya kayaknya nggak adil banget ya. Kok bisa ini jadi aturan penting? Justru, disitulah kekuatannya. Ini soal membangun loyalitas tim yang, luar biasa. Dan juga menunjukkan kepemimpinan sejati di mata atasan. Gimana tuh maksudnya? Gini, saat Anda berani bilang, oke, proyek ini gagal, dan saya yang bertanggung jawab penuh, atasan tuh nggak cuma lihat kegagalan. Terus lihat apa? Mereka lihat calon pemimpin. Orang yang berani, nggak lempar batu sembunyi tangan. Bener juga sih. Butuh keberanian memang, nggak gampang. Tapi dampaknya kepercayaan tim, ke persepsi atasan itu signifikan banget. Ini membangun fondasi tim yang solid, kuat. Menarik. Berarti punya tim hebat, hasil rekrutan tadi ya, aturan 16, terus kita berani pasang badan buat mereka, aturan 17, nyambung ya? Nyambung banget. Tapi kan dunia berubah terus nih. Nah, ini nyambung lagi ke aturan 51, siap melepas kebiasaan lama. Adaptasi. Penting ini. Templar ngingetin, cara sukses kemarin belum tentu relevan hari ini. Pernah nggak sih Anda merasa, loh kok gaya manajemen saya udah nggak works lagi ya? Sering itu. Pasti pernah lah semua manajer ngalamin. Adaptasi itu kunci. Jadi gimana? Ya, kalau kita lihat gambaran besarnya, manajemen yang efektif itu ibarat kita berselancar di atas ombak perubahan. Jangan malah melawannya. Oke. Harus terus update. Teknologi baru, tren baru, bahkan ekspektasi generasi baru di tim Anda, kan beda lagi tuh. Betul. Manajer yang hebat itu bukan yang punya satu formula paten aja, tapi yang lincah beradaptasi. Nggak ragu membuang cara lama yang udah usang, meskipun dulu pernah berhasil banget. Malah, bisa jadi talenta mentah yang Anda rekrut tadi, yang masih fresh, itu yang justru mendorong perubahan ini di tim. Wah, iya juga ya. Mereka bawa perspektif baru. Oke, adaptasi kuncinya. Nah, ini ada aturan lagi nih, yang rasanya sangat nggak biasa di budaya kerja kita. Yang mana nih? Aturan 75, pulanglah. Iya, yang ini sering bikin kaget. Di saat semua orang kayaknya berlomba lembur, Templar justru bilang, udah waktunya pulang ya pulang aja. Dia cerita soal manajer namanya Bob. Dipromosikan terus padahal jarang lembur. Gimana ceritanya ini? Kok bisa? Ini sebenarnya demonstrasi kepercayaan tingkat tinggi ke tim. Maksudnya? Bob bisa pulang
Karena dia udah bangun tim yang dia percaya sepenuhnya buat nyelesain kerjaan. Ini nyambung banget ke aturan 11 dari Templar. Bangun timmu, lalu percayai mereka. Ah, oke. Trust ya. Betul. Dia dihormati bukan karena jam kerjanya yang panjang, tapi karena respek dan kepercayaannya pada tim. Akhirnya apa? Timnya jadi lebih loyal. Rela kerja ekstra buat dia, bukan karena diawasi. Wah, itu keren. Selain itu, pulang tepat waktu kan ngasih Bob perspektif, keseimbangan hidup. Itu penting buat bikin keputusan jernih, bukan keputusan karena udah capek banget. Jadi percaya tim yang mungkin kita rekrut karena potensi mentahnya tadi, memungkinkan kita pulang dan jaga kewarasan. Wah, keterkaitan aturan-aturan ini mulai kelihatan ya polanya. Iya, saling menguatkan memang. Terakhir nih, pengingat penting di aturan 104. Jangan ambil jalan pintas. Anda bakal ketahuan. Nah, ini fundamental. Tanya. Ini soal integritas sih intinya. Godaan buat potong kompas itu, selalu ada. Demi hasil cepat lah, efisiensi semula. Iya, sering banget kan? Tapi Templar ngingetin, risiko jangka panjangnya itu loh. Reputasi bisa hancur, bisa ada masalah hukum, kehilangan kepercayaan tim, pelanggan. Itu jauh lebih besar ruginya daripada keuntungan sesaat. Nggak sepadan ya? Nggak sepadan sama sekali. Membangun dan menjaga kepercayaan itu butuh konsistensi. Butuh kejujuran tanpa kompromi. Ini pondasi dari semua aturan lainnya menurut saya. Jadi kalau kita rangkum nih ya, manajemen efektif menurut Templar ini adalah soal punya mata jeli, lihat potensi, Betul. punya nyali besar buat bertanggung jawab, Harus itu. punya kelincahan buat beradaptasi, Jangan kaku. punya kepercayaan pada tim, sampai berani pulang tepat waktu. Iya. Dan yang paling dasar, punya integritas yang nggak bisa ditawar. Wah, semuanya saling terkait ya? Tepat sekali. Keren kan kalau dilihat benang merahnya? Iya banget. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin buat Anda yang dengerin nih. Dari aturan-aturan yang tadi kita bahas, yang mungkin sedikit melawan arus ini ya, mana yang paling menantang cara berpikir Anda? Aturan mana yang rasanya paling relevan atau mungkin paling sulit ya buat diterapkan di situasi Anda sekarang? Iya, coba direnungkan. Templar sendiri bilang banyak aturan ini sebenarnya akal sehat aja kok. Cuma sering kita lupakan di tengah kesibukan sehari-hari. Bener. Terlalu sibuk doing sampai lupa being a good manager. Nah, coba deh Anda pikirkan sejenak. Aturan akal sehat manajemen mana yang Anda tahu itu penting tapi paling sering terabaikan dalam praktek sehari-hari Anda? Pertanyaan bagus tuh buat refleksi. Renungkan itu ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.